Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Putra dari Instansi Ibadah Nasional Pencarian dan Pertolongan Unit Penempatan atau SAR dan Pembina Kelompok 5 Angkatan 9. Di sini saya ingin berbagi ilmu tentang Smart ASN dan Manajemen ASN. Agenda yang pembelajaran ini dibekali peserta dengan pengetahuan tentang pendudukan dan peran PNS untuk mendukung wujudnya smart software tadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalani fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perikatan dan persatuan bangsa, sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan jabatan dengan menggunakan kemampuan Smart ASN. Yang pertama, berpikir kritis dan strategis. 2. Penguasaan teknologi informasi. 3. Kemampuan komunikasi efektif. 4. Kepemimpinan kolaboratif. Dan yang kelima, adaptif dan inovatif. Karakter Smart ASN yang pertama yaitu integritas tinggi, akuntabel. Yang ketiga, pelayanan publik yang tulus. Keempat, disiplin dan tangguh. Yang kelima, rendah hati dan mau belajar. Peran ASN dalam mendukung Smart ASN. Agar konsep Smart ASN terwujud, ASN harus menjalankan perannya. 1. Sebagai pelayan publik yang responsif dan berorientasi. Peran ASN dalam mendukung Smart ASN. Agar Smart ASN terwujud, ASN harus menjalankan perannya. 1. Sebagai pelayan publik yang responsif dan berorientasi solusi. Kedua, sebagai aparatur yang profesional dan kompeten. 3. Sebagai penjaga integritas dan akuntabilitas. Keempat, sebagai motor penggerak reformasi birokrasi. Kelima, sebagai teladan di lingkungan kerja dan masyarakat. Smart ASN bagi individu. 1. Meningkatkan profesionalisme. 2. Menumbuhkan integritas dan etika kerja. 3. Mendorongkan pengembangan diri. 4. Smart ASN bagi pemerintahan. 1. Kinerja organisasi lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan reputasi lembaga. 3. Budaya kerja positif. Dampak bagi masyarakat. Yang pertama, pelayanan publik meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintahan. Yang ketiga, menguatkan hubungan negara dan rakyat. Dampak negatif Smart ASN. 1. Menjadi slogan formalitas. Tanpa komitmen nyata, Smart ASN bisa sekedar jargon terhadap perubahan. 2. Smart ASN merasa tertekan atau tersaingi. Jika tidak disosialisasikan dengan baik, ASN mungkin merasa terbebani oleh tuntutan kinerja tinggi. 3. Adanya kesenjangan kompetensi. Tidak semua ASN siap secara kemampuan digital dan manajerial, sehingga penerapan tidak merata. 4. Penolakan terhadap perubahan. Sebagai ASN mungkin menolak konsep Smart ASN karena terbiasa dengan budaya kerja lama, terkurung dengan zaman. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah proses mengelola pegawai ASN secara sistematis agar mereka bekerja secara efektif, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik, pembangunan, dan pemerintahan. Tujuan manajemen ASN: 1. Mewujudkan ASN yang profesional, netral, dan berintegritas. 2. Meningkatkan kinerja dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Yang ketiga, membangun kinerja dan kompetensi ASN. Kompetensi utama manajemen ASN. Yang pertama, perencanaan tujuan ASN. 2. Pengadaan ASN atau rekrutmen. Yang ketiga, pengembangan karir atau kompetensi. Yang keempat, manajemen kinerja. Yang kelima, manajemen penghargaan atau dan disiplin. Yang keenam, manajemen pensiun.
dan pemenang tugas. Prinsip manajemen ASN yang baik adalah: 1. Merit, yang 2. Transparan atau akuntabilitas, yang ketiga dasar hukum peraturan manajemen ASN yang tertulis dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Keperaturan Negara Sipil, menyebutkan bahwa manajemen ASN harus berbasis pada sistem merit, yaitu mengelola berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, bukan karena koneksi atau kedekatan. Dampak positif manajemen ASN: 1. Terciptanya ASN yang profesional dan kompeten. 2. Meningkatkan efektivitas dan efisien kinerja pemerintah. Yang ketiga, mendorong reformasi birokrasi. Yang keempat, meningkatkan kepuasan masyarakat. Yang kelima, transparan dan keadilan dalam mengelola SDM. Dampak negatif manajemen ASN: 1. Praktik nepotisme. 2. ASN tidak berkembang. Yang 3. Penurunan kinerja dan motivasi ASN. Yang keempat, tingginya beban administratif. Yang kelima, ketimbangan beban kerja dan penempatan yang tidak sesuai. Kesimpulan semua ASN yang saya dapat yang pertama yaitu semua ASN adalah ASN yang berkarakter baik, profesionalisme, dan siap melayani masyarakat dengan integritas dan kompetensi tinggi. Kesimpulan manajemen ASN yaitu manajemen ASN adalah cara mengatur dan membina ASN agar bekerja dengan baik, adil, dan sesuai aturan. Sekian yang dapat saya sampaikan. We are formally, profesional, modern, teruji. Apiknam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.